baru dicarikan solusi. Ya, makanya HMI itu sebenarnya contoh yang paling efektif itu contoh diri sendiri. Tapi jarang orang kan membahas sedikit penyakit karena solusinya obatnya pun mudah didapatkan di mana-mana. Penyakitnya sedikit karena penyakitnya di sini, gatal. Yang nggak usah terlalu dipikirkan obatnya di mana mah. Tapi kalau penyakitnya sudah besar, yang buruk itu sudah sistem, merusak tatanan masyarakat, sosial dan budaya, maka kerjanya juga harus besar pula. Besar, efektif, tersusun, ada planning yang terencana dan masif. Jadi kita berstrategi. Apakah salah strategi kita dapat 1 pahala? Kalau benar kita dapat 2 pahala. Jadi dalam proses berijtihad, berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan kebenaran tertentu, itu pahalanya kalau salah dapat 1 dalam Islam, kalau benar dapat 2. Jadi tidak ada berdosa. Silakan laksanakan. Banyak untuk revolusi itu salah satu caranya kan propaganda. Merevolusi sebuah negara itu kan salah satu caranya propaganda. Isunya dibangun. Mohon maaf nih Tom, kita kasih contoh HMC Bank Pekanbaru. Hari ini propaganda yang dibangun di HMC Bank Pekanbaru ya, walaupun kalian LK1 tapi saya kira ini kalian sudah dewasa. Ini dalam pergolakan perpolitikan yang membangun di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Pekanbaru. Ketua Umum hari ini Suib Idris diserang karena sudah semester 13. Sudah semester 13 dan belum wisuda. Gagal secara tujuan HMI, terbinanya insan akademis. Tapi itu propaganda ya kan? Dimakan oleh adik-adik. Ada hikmah, ada tidak hikmahnya. Tidak hikmahnya apa? Oh, tidak boleh propaganda itu dikeluarkan. Orang berjuang di Himpunan Mahasiswa Islam ini bertumpul lumus, lantas yang diserang itu personal, bukan konstitusi, itu personal yang diserang. Suibnya dengan semester 13. Personal ya, berarti pertarungan personal yang dibawa masyarakat umum, mahasiswa umum, HMI umum. Kan bergejolak ada jadi perbincangan di setiap tempat duduk diskusi HMI. Nah begitu. Apakah salah? Berdosa? Enggak berdosa. Wong itu cara untuk menghasilkan sesuatu. Kalau benar dapat 1 pahala, dapat 2 pahala. Kalau salah dapat 1 pahala. Kalau benar dapat 2 pahala. Permasalahannya cuma 1. Dia bermoral nggak? Menyerang personal orang. Dia tahu nggak dia di saudara? Contohnya lagi, Ali radhiyallahu anhu. Tahu Ali radhiyallahu anhu? Kemenakan Rasulullah, ponakan Rasulullah yang menggantikan Rasulullah tidur ketika ada hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah Utsman bin Affan wafat dibunuh, Ali radhiyallahu anhu dilantik oleh Talha dan Zubair dibaiat untuk menjadi khalifah. Setelah Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah, Ali radhiyallahu anhu dikudeta oleh Amr bin As dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Gagal menjadi khalifah. Apakah salah strategi Muawiyah bin Abi Sufyan dan Talha Zubair yang berkhianat kepada Ali? Tidak salah. Karena yang berperang adalah strategi melawan strategi, politik melawan politik. Al-ainu bil aini, al-udhunu bil udhuni. Kalau kamu diperangi, telinga kamu terpotong, maka potong telinganya juga, jangan hidung. Mata dengan mata, hidung dengan hidung. Perang fisik dengan perang fisik, perang pemikiran dengan perang pemikiran. Ali kalah barisannya karena perang pemikiran, politiknya, strateginya salah. Walaupun secara sosok Ali radhiyallahu anhu layak untuk menjadi khalifah yang lama, tapi tidak juga. Di saat yang sama, isu yang dibangun adalah Ali radhiyallahu anhu adalah orang Persia, sedangkan Rasulullah 3 khalifah sebelumnya ini adalah orang-orang Arab. Nah ini kan perpolitikan ini. Di saat yang sama Persia waktu itu baru saja ditaklukkan oleh Umar. Ya kan dipotong tuh mahkota kekerajaan Kisra.
Persia, Iran hari ini. Nah, timbullah di situ pergerakan Syiah, orang yang ingkar dari bangsa Nabi. Dari situlah mulanya. Karena Ali salah strategi, dia mengiyakan juru bicaranya, konsiderannya tidak dicatat keputusan Ali, tapi keputusan Muawiyah bin Abi Sufyan dicatat. Karena Muawiyah bin Abi Sufyan ini generasinya generasi politik, makanya dia paham cara berpolitik bernegara, strategi dan taktik. Rasulullah itu dari generasi Bani Hashim, bukan Muawiyah, bukan Abi Sufyan. Kerja Rasulullah itu apa? Kerjanya kerja, keturunannya kerjanya kerja dagang. Makanya Rasulullah itu tindak tanduknya itu kalau nggak ekonomi, sosial, nggak politik. Pergerakan Rasulullah, pergerakan politik. Tapi kalau Muawiyah bin Abi Sufyan dan keturunannya, nah itu berbeda. Kalau salah pun yang dilakukannya, yang kena itu cuma moralnya saja. Tapi moral menjadi sangat berharga, karena itulah yang membatasi peri kemanusiaan kita. Betul kan? Mau nggak kalian? Makanya Allah katakan, apa tuhibbu an ta'kula lahma akhika fakarihtumu? Apakah kamu mau memakan daging saudaramu sedangkan kamu membencinya? Nggak mau kan? Makanya moralnya moral yang membangun. Kritiknya kritik yang membangun. Jangan serang personalnya, tapi serang kerja secara keseluruhan. Misalnya, nggak apa-apa tuh ya. HMI Cabang Pekanbaru tidak pernah melakukan LK2. Misalnya. Serang itu secara sistem, melanggar konstitusi. Kamu membangun akhirnya, memaksa HMI Cabang Pekanbaru untuk membuat LK2. Jangan berserang personal, moralnya nggak kena. Tapi ketika itu diserang, salah? Tidak. Nggak ada salah, nggak ada benar. Karena nggak ada hukum baku yang mengaturnya. Dapat dipahami? No. Tapi moral itu selalu berkaitan dengan personal. Ya, ketika makanya kita pengen menyerang moral, secara tidak langsung personal terikut. Makanya, salah benar nggak itu hitungannya? Halal haram nggak hitungannya itu? Itu yang diperlukan. Nah, Nurholis Majid, perumus nilai-nilai dasar perjuangan, dia pernah mengatakan bahasanya yang fundamental. Kalau HMI kehilangan moralnya, bubarkan saja. Kayak moral yang paling penting. Pisau itu kalau diberikan kepada orang yang tidak bermoral jadinya apa? Iya. Moral itu sosial budaya itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, tidak bisa dipisah-pisah. Hilang satu, hilang semua. Moral itu dalam bahasa Rasulullah disebut apa? Wa ma bu'istu li utammima makarimal akhlak, untuk memanusiakan manusia secara kemanusiaannya dengan moral. Nah, itu loh bahasa memanusiakan manusia. Al-akhlak itu asal katanya kan kholaqo, memanusiakan ciptaan itu dengan sesuai penciptaan manusia, bermoral, dia punya akal, dia punya hati, rasa-rasa gitu kalau mau ngomong ada gitu. Tapi apakah salah apakah benar? Jangan ke situ larinya. Kalau salah kalau benar, hidup ini terlalu berwarna untuk disalah benarkan. Jadi tentang propaganda itu kan, kalau HMI mana ya? Sehingga kalau orangnya baper menjadi muslim itu atau menjadi aktivis HMI, menjadi aktivis dakwah itu dia terbawa perasaan. Ali radhiyallahu anhu itu mungkin dia potongnya lehernya sendiri karena terbawa perasaan dia. Enggak benar, tapi enggak ada membiarkan. Itu udah keputusan mereka. Memang kita salah mau kemana? Kita kalah mutlak kita. Walaupun secara moral memang layaknya Ali menjadi khalifah. Nah, di saat yang sama kan hilang dari apa yang saya sampaikan. Nah, itu lagi. Ada pertanyaan apa ya? Tentang pandangan dalam melihat propaganda. Karena HMI menggunakan propaganda dalam melihat itu kira-kira gimana? Propaganda seperti yang seperti yang saya sampaikan.
Salah nggak yang dia lakukan kan itu? Enggak itu nilai melakukan propaganda itu kira-kira bagaimana? nggak ada masalah. Kan itu bagian dari strategi. Strategi itu berarti kan ijtihad. Ijtihad itu dalam bahasa Arab artinya apa? Nah, nih kalau ini udah jauh nih ya. Coba di sini nih. Ijtihad itu artinya apa? Ijtihad. Ada yang mau beli spidol nggak? Entar, nanti aja. Ijtihadul